Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur kita, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan dapatlah kita manfaatkan ke jalan yang Allah ridho. Salawat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kajian kita kitab terapi penyakit hati karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah halaman 41, kita mohon pada Allah agar musibah yang sedang melanda negeri kita iaitu COVID-19 segera berakhir dan masjid dan kelas-kelas agama dapat berfungsi seperti mana yang kita kehendaki, insya-Allah. Jemaah yang berbahagia, kita sangat yakin bahawa setiap manusia pasti, saya katakan pasti, akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Hidup ini sekedar menunggu giliran, sekedar menunggu bila saatnya ajal akan sampai. Yang pasti, setiap semakin banyak hari kita lewati, semakin dekat kita kepada hari kematian. Semakin banyak kaki melangkah, semakin dekat kita kepada kuburan. Dalam musnad dikatakan, Jabir menuturkan, kami pergi bertakziah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sa'id bin Mu'az. Jadi ketika mereka datang ke rumah Sa'ad bin Mu'az, di mana beliau wafat, Sa'ad bin Mu'az ini wafat, setelah salat untuk si jenazah, beliau yaitu Rasulullah meletakkan jenazah di kubur, kemudian meratakan tanahnya. Kemudian Rasulullah SAW bertasbih panjang, kemudian bertakbir. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau bertasbih dan bertakbir?" Rasulullah SAW menjawab, "Kuburan hamba yang soleh ini menyempit hingga Allah melapangkannya." Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Abu Sa'id meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat jenazah itu diangkat dan diletakkan oleh orang-orang di pundak mereka, di bahu mereka. Bila jenazah itu orang-orang soleh, ia berkata,
segerakanlah aku, segerakanlah aku. Tapi kalau ia orang yang tidak soleh atau orang yang celaka, maka ia berkata, celakalah aku, kemana kalian akan pergi? Segala sesuatu akan mendengar suara jenazah itu kecuali manusia. Sekiranya orang-orang itu mendengar, niscaya terdengar keras sekali suaranya. Jamaah yang berbahagia, pada satu hari, Jabir radhiyallahu an pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sa'ad bin Mu'az karena bertakziah wafatnya, meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Nah, ketika jenazah Sa'ad bin Mu'az ini diletakkan Rasulullah di atas kubur, dikubur dalam kubur, lalu Nabi meratakan tanahnya sambil bertasbih yang cukup banyak dan bertakbir, sehingga sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau sampai bertasbih panjang, banyak dan bertakbir? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya kubur ini menyempit, makanya aku bertasbih dan bertakbir, mohon pada Allah agar dilapangkan. Jamaah yang berbahagia, dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau yang meninggal ini orang-orang baik, orang-orang soleh, maka ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur, kubur itu akan terasa lapang sejauh mata memandang. Dan ketika kita pulang ke rumah masing-masing, setelah ada pertanyaan-pertanyaan kubur, karena dia orang soleh, dia boleh jawab. Lalu datang yang menyerupai manusia, dan si jenazah ini yang meninggal ini terkejut, lalu bertanya, man anta, engkau siapa? Maka orang ini menjawab, ana amalus soleh, aku adalah amal solehmu. Jadi kalau kita sewaktu hidup di dunia membawa bekal amal-amal soleh, nah amal soleh itulah kawan kita, teman kita di dalam kubur. Dan kubur kita lapang sejauh mata memandang, dan bagaikan di kubur itu bagaikan taman-taman surga. Tapi apabila yang meninggal ini orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang banyak dosa, maka kuburnya sempit. Saking sempitnya bertemu tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri, rapat. Dan semua pertanyaan-pertanyaan kubur yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia tidak boleh jawab. Akhirnya dia diazab di dalam kubur. Subhanallah. Lalu ditemani juga oleh seseorang yang sangat baunya bukan main, sangat buruk rupanya. Lalu ditanya, man anta, engkau siapa? Aku adalah amal jahatmu, amal sayyi'ah. Oleh karena itu, tinggal kita pilih sekarang. Apakah kita ingin memilih seorang sahabat yang baik dalam kubur? Apakah kita ingin kubur kita lapang? Maka dari sekarang, semasa di dunia ini, kita hendaklah melakukan amal-amal soleh. Tapi seandainya di dunia kita melakukan maksiat, demi maksiat hari-hari, kubur kita akan sempit, dan kita akan ditemani oleh seseorang yang sangat bau. Pilihannya ada pada kita sekarang ini. Jemaah yang berbahagia, apabila orang soleh meninggal dunia, dalam Sahih Bukhari dikatakan, ketika jenazah itu kita pikul dalam keranda, maka mayat itu akan berkata, segerakan aku, segerakan aku.
Maksudnya segerakan aku hantar ke kubur. Kenapa? Karena dia sudah melihat, sudah mengetahui akan nikmat-nikmat kubur yang dia akan rasakan. Kubur itu bagaikan taman-taman surga. Dia ada semangat. Tapi kalau yang meninggal ini orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia akan takut, dia akan bertanya, kemana engkau akan bawa aku? Karena dia tahu azab yang akan diterima. Oleh karena itu, saudaraku, kita mohon pada Allah, ya Allah, beri kami kesadaran, limpahkan kami rahmat-Mu ya Allah, dengan hidayah-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh buat bekal kami dalam kubur dan di akhirat nanti. Dan mohon padamu ya Allah, bukakan pintu taubat bagi kami dan ampunkan dosa-dosa kami sebelum ajal sampai merenggut nyawa kami. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan, Abu Umamah menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, matahari mendekat pada hari kiamat sejauh 1 mil dan panasnya ditambah sekian derajat. Dengan begitu, kepala akan mendidih seperti panci mendidih. Mereka berpeluh sebanyak kesalahannya. Ada yang berpeluh mencapai mata kakinya, ada yang sampai ke betisnya, ada pula yang sampai ke pusatnya, bahkan ke mulutnya. Jemaah yang berbahagia, jujur kita katakan, matahari yang setinggi ini pun sudah terasa panas, yang jaraknya mungkin berjuta-juta mil panas kita rasakan. Apatah lagi kalau hanya 1 mil. Saya tak boleh bayangkan panasnya sehingga kata Nabi menggelegak darah otak di kepala ni. Macam mana kita merebus air di panci, bayangkan tengok air mendidih. Kenapa air mendidih? Karena panasnya. Macam itulah otak kita ni, nanti di kepala ni. Dia menggelegak saking panasnya. Badan kita berkeringat. Tergantunglah. Kalau amal orang itu banyak, maka sedikit keringatnya. Dan sedikit terasa panasnya. Semakin banyak amal orang itu, semakin kurang panas dia rasakan. Tetapi semakin kurang amal soleh orang itu, semakin banyak keringat yang keluar dari badannya dan semakin panas terasa terikan matahari, sampai-sampai ada di antara mereka yang peluhnya, yang keringatnya sampai di lutut, ada yang sampai di pusat, bahkan kata Nabi ada yang sampai di mulut, dan akhirnya mereka berenang di lautan keringat. Kenapa? Saking panasnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, jamaah, kita jangan pernah bermain-main. Mari kita ambil kesempatan selama kita berada di dunia ini. Kita mohon pada Allah agar dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk dapat melaksanakan amal-amal soleh. Bertanya sahabat, bagaimana kita harus berkata ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong, pelindung dan sebagainya. Dan dia sebaik-baik penolong kami, hanya kepada Allah kami bertawakal. Jemaah yang berbahagia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah sampai mati datang kepada kita. Selagi nyawa kita di badan, maka kewajipan kita sebagai hamba Allah ialah beribadah pada Allah. Dan itulah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali beribadah kepadaku. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, andai kata kita ingin kubur kita lapang nanti di alam barzah, kita ingin ditemani oleh orang yang baik, kita ingin ditemani oleh amal-amal soleh kita, maka dari sekarang kita lakukan amal soleh. Mudah-mudahan, mohon kepada Allah, ya Allah, bimbing kami dan sekeluarga, tuntun kami sekeluarga, ya Allah, dengan rahmat dan hidayah-Mu, agar kami menjadi hamba-hamba yang soleh. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam sambungan kajian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.